Yang kita dawamkan apa nih? Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi, dan ridhomu ya Allah yang aku cari. Inilah maksud dan tujuan. Nah, jadi jangan sampai maksudnya sudah betul, kita tujuannya yang masih salah ya. Nah, inilah yang guru itu betul-betul tanamkan ke dalam diri kita, maksud dan tujuan yang tepat. Maka orang yang ma'rifat sama Allah, apapun yang terjadi ke dalam kehidupannya akan selalu menjadi tanbih, menjadi peringatan. Apa ya maksud Allah ke saya nih? Saya kena tipu gitu ya. Apa maksud Allah nih? Saya ditipu nih. Memang syariatnya orang yang nipu kita, tapi hakikatnya nggak mungkin kalau tanpa izin Allah nih gitu. Nah, jadi orang ma'rifat itu nggak terlalu menyalah-nyalahi, maka efeknya dalam batinnya itu selalu muhasabah, selalu nikmat. Nah, gitu ya. Dan robitoh. Jadi menuju kepada Allah itu kita nggak bisa sendirian. Kita harus kepada orang yang sudah nyampe kepada Allah. Kun ma'allah, bersamalah dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, kalau nggak bisa bersama dengan Allah, kun ma'a mangkana ma'allah fa innahu yusiruka ilallah. Bersamalah dengan orang yang sudah bersama dengan Allah, sesungguhnya dia akan mengantarkanmu kepada Allah. Ini munajat. Singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi tentang memahami esensi maksud dan tujuan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kita tahu nggak apa perbedaan maksud dan tujuan? Kalau di dalam makalah gitu ya, ada latar belakang, setelah itu ada maksud dan tujuan. Kadang kita itu kayak mirip gitu ya. Maksud ya tujuan, tujuan ya maksud gitu. Ada yang tahu barangkali Bapak Ibu bedanya apa maksud dan tujuan? Iya, ada. Terima kasih atas partisipasinya. Gimana Bu yang belakang tadi, maksud itu apa Bu? Tadi kayaknya mau bicara gitu, saya kekat sama saya. Baik, kalau gitu kita bahas saja ya Bapak Ibu, apa sih bedanya maksud dan tujuan? Kalau maksud itu adalah sesuatu yang dituju. Kalau tujuan adalah sesuatu yang dicari. Contoh, maksud kita sekolah. Sekolah yang jadi sesuatu yang kita tuju. Tapi tujuannya bisa beda-beda yang kita cari dalam sekolah. Ada yang tujuannya nyari ilmu, ada yang tujuannya ngeraih ijazah, ada yang tujuannya nyari temen, ada yang tujuannya nyari jodoh gitu ya. Ada yang tujuannya ngubah nasib gitu ya. Maksudnya sama ke sekolah, tapi tujuan apakah sama atau bisa beda-beda nih? Bisa beda-beda ya. Dan juga maksud dan tujuan itu, ini contohnya nih, maksud yang dituju adalah kantor pos misalkan. Kelihatan nggak ya? Anggap aja kelihatan ya, saya jelasin. Nah, kantor pos maksudnya, tapi tujuannya beda-beda orang ke kantor pos. Ada yang ngirim surat, ada yang ngambil paket, ada yang bayar tagihan gitu ya. Ke kafe ada yang cuman pengen makan, ada yang pengen nongkrong sama teman-teman, ada yang juga kerja WFC, work from cafe gitu ya. Dan ke masjid nih, ke masjid. Tujuannya sama ya, ke masjid ya. Sama, maksudnya sama, ke masjid. Tapi tujuan semua sama apa beda-beda? Beda. Ada yang pengen i'tikaf, ada yang pengen dapat khotamannya saja. Setelah beres khotaman ya udah khidmat ilmiah nggak usah ikutan lah, kemalaman pulang gitu ya. Maksudnya sama, ke masjid. Ada yang saya mah ngejarnya kayak makan malamnya biasanya enak bakwannya nih gitu ya. Sama-sama tuh maksudnya ke masjid ya. Tapi tujuan bisa beda. Ada yang pengen juga dengerin kajian, ada gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu yang dituju bisa sama, tapi tujuan bisa beda-beda ya. Nah, kalau maksudnya baik itu awal kebaikan, maksudnya buruk awal keburukan.
Tapi tujuan itu yang harus dipastikan yang terbaik. Banyak yang maksudnya satu yang baik tapi tujuannya beda-beda. Nah, lalu minta sesuatu yang mempercepat kepada tujuan tersebut. Saya ingin masuk dulu ke wilayah tujuan dulu. Pentingnya tujuan. Karena kita maksudnya bagus semua. Maksud kita bagus semua. Ke masjid bagus. Tapi tujuannya nih yang kita harus luruskan. Karena tujuan itu nanti akan memaksimalkan maksud tadi. Maksud ke masjid, tapi tujuan yang terbaik meraih ridho Allah dalam bentuk kajian, ikut khotaman, segala macam, itu maksimal atau optimal. Tapi sayang maksudnya ke masjid, tapi tujuannya salah. Maka capeknya sama tuh, tapi di mata Allah jadi beda. Nah ini dia. Dari mana dalilnya? Inilah tentang tujuan. Innamal a'malu bin niat itu ya bunyi hadisnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajaru ilaih. Jadi amal itu diukur dari niatnya, apa motifnya, apa tujuannya. Nah, dan segala likulli imri'in ma nawa, segala urusan itu adalah tergantung apa yang diniatkannya. Jadi ini kisahnya ada tiga hamba sahabatnya Rasul. Disuruh hijrah. Dari mana tuh hijrah? Makkah menuju Yathrib ya, yang kesininya menjadi Madinah. Ini tiga sahabat ini ditanya yang pertama, wahai sahabat, engkau hijrah niatnya karena apa? Tujuan yang engkau cari apa? Jawab yang pertama, aku diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Aku ingin menaati Allah dan Rasul. Itu yang pertama tuh tujuannya. Ada yang kedua, wahai sahabat, kenapa engkau hijrah? Jawaban yang kedua adalah di Yathrib itu subur lahannya. Di sana peluang bisnisnya bagus. Pas banget Rasul nyuruh saya hijrah. Di situ ada peluang bisnis untuk saya. Maka saya berhijrah niat karena ada usaha yang dikejar. Berarti tujuannya, maksudnya sama-sama hijrah. Maksudnya sama-sama pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi yang membedakan apa tadi? Tujuan yang kedua apa? Untuk usaha, untuk dunia. Yang ketiga, wahai sahabat, kenapa engkau hijrah? Nah, waktu itu ada namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu kira-kiranya adalah primadonanya Mekah. Nah, tapi muslimah itu sangat-sangat wantik. Wah, saking cantiknya ya. Wantik pol. Wah, udah cantik banget. Ada satu yang naksir nih ke Ummu Sulaim ini, sahabat yang tadi. Waduh, ini Ummu Sulaim hijrah nih. Di Madinah ini ganteng. Bahaya kalau nggak saya ikutin. Bisa-bisa nikah ke orang lain tuh. Ya udah kalau gitu pas banget Rasul bilang hijrah, saya juga ikut hijrah. Berarti hijrah yang ketiga karena apa? Karena wanita yang dinikahinya. Ini ya. Jadi ini asbabul wurudnya nih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita, hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkannya. Saya pengen bertanya, jarak yang ditempuh oleh ketiga sahabat tadi sama apa beda jaraknya? Sama. Panasnya sama nggak? Sama ya. Capeknya sama? Sama. Hausnya sama. Laparnya sama. Lelahnya sama. Jadi maksud itu tadi sama-sama tuh capek segala macamnya usahanya. Pertanyaannya di mata Allah sama apa beda? Apa yang membedakan? Tujuannya, niatnya gitu ya. Nah ini dia pentingnya niat nih, pentingnya tujuan kita. Kita lanjutkan, ini dampak tujuan tadi ya, dampak niat. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya summa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Banyak amal yang kelihatannya amal dunia, tapi di mata Allah jadi amal akhirat gara-gara niatnya bagus. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Ada juga yang kelihatannya amal akhirat, tapi di sisi Allah jadi amal dunia gara-gara niatnya yang buruk. Contoh kayak gini, ada nih pas udah dapat ini mungkin ya, mudah-mudahan ada inspirasi. Ternyata besoknya, ya Allah saya niat untuk cari kerja. Maksudnya sih ke tempat kerja.
Tapi saya ganti tujuannya biar dapat ridho Allah. Sehingga sebelum mulai kerja, bismillahi tawakkaltu 'alallah, ya Allah aku bertawakal, aku pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. La haula, aku tiada daya ya Allah, wala quwata, tiada kekuatan illa billahil aliyyil azim. Niat karena Allah mencari nafkah. Kelihatannya amal dunia karena nyari nafkah. Tapi ternyata di akhirat pas dicek sama malaikat pencatat ya, raqib, banyak banget ini nih amalnya nih. Kamu perasaan sholat biasa aja kan gitu. Iya. Zikir cuma 3 kali gitu ya. Iya. Sholat tahajud bolong seminggu 7 kali kan gitu ya. Kenapa amalnya banyak gitu? Ternyata setiap kali ia meniatkan sesuatu, apapun itu niatnya karena Allah. Ada yang kedua, pas dicek, lihat-lihat niknya berapa niknya? Oh sekian. Pas dicek amalnya nggak ada. Lalu dari tadi pas dibaca itu dia protes ke malaikat. Wahai malaikat, aku sesungguhnya istiqomah waktu di dunia baca Al-Waqiah selesai asar. Baca Al-Waqiah itu amalan dunia apa amalan akhirat? Amalan akhirat. Baca Waqiah terus-terusan istiqomah selama 7 tahun berturut-turut. Lalu kata malaikat, bentar, kok di saya catatannya nggak ada ya? Protes, masa nggak ada? Coba cek lagi, jangan-jangan salah. Lalu malaikat cross check lagi, nggak bener, nggak ada. Bentar, kata malaikat, kamu waktu di dunia niatnya baca Waqiah buat apa? Lalu kata orang itu dijawab, ya biar lancar rezeki. Oh, lancar rezeki. Tapi lancar kan rezekinya? Lancar. Di dunia udah dapat? Udah. Ya udah dapat kan di dunia. Gitu. Nah, itu adalah amalan akhirat yang kelihatannya amalan akhirat tapi dicatatnya sebagai amalan dunia. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena niatnya yang buruk. Itulah tujuan. Luar biasa guru kita. Maka sebelum kita zikir itu, kita dikuatkan maksud dan tujuan kita. Apa yang dikuatkan? Pertama adalah ilahi anta maksudi. Wahai Allah, engkaulah yang aku tuju. Orang-orang tujuan ke Allah sama tuh. Kan ada yang maksudnya salah ya. Pengen naik jabatan, mintanya ke dukun. Nah itu maksudnya salah tuh. Bukan ilahi. Dukun nih anta maksudi gitu. Ke dukun gitu ya. Nah tapi kalau ilahi anta maksudi, ini maksudnya udah bener. Tapi banyak juga yang ke Allah maksudnya kayak gini, contoh ucapan ya. Ngelihat anak bikin kita marah. Apa yang kita ucap? Astagfirullahaladzim gitu ya. Maksudnya benar nggak ke Allah? Benar. Tujuannya apa? Marah gitu ya. Astagfirullahaladzim, tapi kita marah-marah. Kalau astagfirullahaladzim kan kita niat tujuannya kan ke Allah. Ya Allah ampuni aku ya Allah gitu. Bukan astagfirullahaladzim tapi astagfirullahaladzim gitu ya. Nah maksudnya benar ke Allah, tapi tujuannya ini dia. Ada yang ilahi anta maksudi, betul. Waridho kamatlubinya di lisannya betul. Tapi ada juga yang tujuannya adalah wadunyaka matlubi, dan duniamu yang kucari. Ada yang ilahi anta maksudi wadunyaka matlubi. Nah tujuannya ke Allah tapi pengen dapetin dunia. Ada yang torikoh pengen kaya raya gitu ya. Nah kenapa? Karena kalau dikirnya kencang, bagus, sekian ribu kali, itu Allah mudahkan. Nah tujuannya biar Allah mudahkan. Nah berarti tujuannya mencari dunia. Ada yang ilahi anta maksudi, nah wal munsibu matlubi, dan jabatan yang kucari. Ada yang ilahi anta maksudi wajannatuka matlubi. Niatnya tujuan apa yang ditujunya adalah Allah, yang dituju atau maksudnya adalah Allah, yang dicari adalah surga. Yang kita dawamkan apa nih? Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi, dan ridhomu ya Allah yang aku cari. Inilah maksud dan tujuan. Nah jadi jangan sampai maksudnya sudah betul, kita tujuannya yang masih salah ya. Nah inilah yang guru itu betul-betul tanamkan ke dalam diri kita, maksud dan tujuan yang tepat.
Ada lanjutannya, maka kalau di dalam khotaman itu sebelum ya latif diulangnya nih berapa kali nih? 3 kali. Khusus yang mana? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. 3 kali itu yang ini. Karena itu pentingnya maksud dan tujuan. Nah, selanjutnya bagaimana tuh? A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. A'tini itu artinya limpahkan aku ya Allah. Mahabbataka adalah kecintaan kepadamu. Agak aneh ya. Kan biasanya yang kita minta adalah a'tini mahabbataka, ya Allah limpahkan aku, bukan mahabbataka tapi cinta darimu kepadaku. Tapi kita kok kekuatan cinta kita kepada Allah, ya Allah limpahkan aku rasa cinta yang kuat kepadamu. Aneh nggak? Agak aneh sebenarnya. Kok tidak, ya Allah limpahkan aku cinta darimu. Kenapa tidak seperti itu? Nah ini dia, ini rahasianya Bapak Ibu. Kenapa cinta kita yang justru kita minta sama Allah kepada Allah? Aneh kan? Jadi kayak gini nih. Saya ketemu sama perempuan. Saya bilang ke perempuan, wahai perempuan berikan aku agar aku cinta kepadamu. Aneh gak tuh? Aneh ya. Wahai, kan harusnya perempuan cintailah aku kan gitu ya. Ini mah wahai perempuan buatlah biar aku cinta kepadamu. Aneh gak tuh? Aneh. Nah ini kita ke Allah kayak gitu tuh. Guru ini luar biasa nih. Ada sebuah rahasia. Kenapa a'tini mahabbataka? Kenapa limpahkan aku kecintaan kepadamu? Karena Bapak Ibu semua, kalau cinta kepada makhluk belum tentu berbalas. Nah, ini kayak kunci rahasianya. Saya cinta ke calon istri saya waktu itu. Calon istri saya ternyata tidak cinta sama saya. Gitu. Belum tentu cinta. Kenapa tidak cinta? Karena waktu itu pas mau saya lamar kabur ke pesantren saking gak mau sama saya. Akhirnya saya deketin orang tuanya. Orang tuanya mau, ya udah nggak apa-apa, nggak cinta. Suatu saat bakal cinta itu tumbuh kok gitu ya. Kalau cinta kepada makhluk belum tentu makhluk itu cinta kepada saya. Maka ketika saya bilang sama istri, wahai istriku, sesungguhnya istri bilang sama saya, wahai suamiku, sesungguhnya di antara semua pria yang melamarku hanya engkaulah yang kuterima. Dan saya pun gak mau kalah, wahai istriku, di antara semua wanita yang kulamar hanya engkau yang menerima. Gitu. Agak mirip dikit ya. Nah, itu dia. Jadi ke makhluk itu belum tentu berbalas, tapi ke Allah sudah pasti berbalas. Maka ini hadis qudsi, ketika hambaku mendekatiku sejengkal demi sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Ini sejengkal kita dekat sama Allah, Allah dekat ke kita sehasta. Ketika hambaku mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Sedepa itu segini. Berarti lebih dekat nggak Allah? Lebih cepat ya. Ya Allah, wahai hambaku, ketika hambaku datang kepadaku berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Maka mahabbataka, di saat kita cinta kepada Allah, maka Allah lebih cinta kepada kita. Nah, itu bedanya. Kalau cintanya Allah kepada kita, belum tentu kita cinta sama Allah. Maka mahabbataka, disinilah cinta kita kepada Allah, niscaya Allah lebih mencintai kepada kita. Nah, itu ya, a'tini mahabbataka. Selanjutnya apa? Wa ma'rifataka, ma'rifat. Ini ma'rifat ini saya kisahkan. Salah satu contohnya adalah ini saya dapatnya dari ajengan jejen ya. Nah, ajengan jejen. Nah, Allah yarham, Allahumma gfirlah wa'fu anhu. Nah, dari ajengan jejen itu seperti ini contohnya. Ini tentang ma'rifat. Ada seseorang yang pengen mendekati, namanya itu Teh Santi misalkan ya, kasih satu nama aja ya. Nama yang pertama adalah Kang Asep misalkan ya, Kang Asep. Kang Asep ini ditanya, Asep kamu tahu nggak sama Neng Santi itu? Jawaban Kang Asep bilangnya kayak gini, oh tahu kok, yang senyumannya indah itu, yang senyumannya manis gitu ya, itu Kang Asep tuh. Yang kedua ada lagi namanya Kang Badru misalkan ya, contoh.
Kang Badru kenal nggak sama Neng Santi? Oh kenal. Saya pernah ketemu ke rumahnya, itu memang akhlaknya baik banget. Nah ini ya, yang kedua adalah Kang Badru. Yang ketiga namanya Kang Dudung. Kang Dudung itu ditanya, kenal nggak sama Teh Santi? Jawaban Kang Dudung, wah saya mah bukan kenal lagi, udah sering ke rumahnya, udah enak merasakan nikmatnya masakannya. Oh ya, itu Kang Dudung. Yang terakhir Kang Odi gitu ya. Kang Odi ditanya, ini kebetulan namanya sama, mirip gitu ya. Ya Bang Mora ya. Kang Odi kenal nggak sama Teh Santi? Kang Odi cuman mesem-mesem doang. Ya kenal gitu ya. Mesem-mesem doang. Beneran kenal? Ya insya Allah lah gitu. Ternyata cuman senyum doang. Ternyata Kang Odi adalah suaminya gitu. Jadi terkadang yang makrifat itu malah tidak terlalu banyak cerita gitu ya tentang dia, karena sudah sangat menghayati, sudah sangat dekat. Maka yang pertama Kang Asep itu cuma tahu sebatas senyumannya. Yang kedua akhlaknya, perbuatannya. Yang ketiga adalah amalnya, sifatnya. Yang keempat zatnya. Jadi kepada Allah juga sama tuh, yang kenal sama Allah. Ada yang kenal cuma namanya doang, ada yang kenal sifat-sifatnya Allah, ada yang kenal perbuatannya, ada yang sudah mengenal zatnya. Inilah yang sudah wusul ilallah. Yang sudah wusul kepada Allah, ditanya tentang Allah cuman bisa tersenyum, saking indahnya, nggak terlukiskan gitu ya. Nah maka orang-orang yang makrifat itu segala sesuatu yang dilihat itu mengingatkannya kepada Allah. Saya pengen ngasih satu contoh. Bapak Ibu, kalau saya ngelihat dinding, saya bilang Allah, saya jadi musyrik nggak Bapak Ibu? Musyrik ya? Musyrik ya? Musyrik. Kalau saya melihat itu, saya bilang Allah, lampu, saya bilang Allah, musyrik nggak Bapak Ibu? Musyrik? Musyrik. Mari kita ubah cara pandangnya. Oke. Satu ketika ada seorang suami, tapi bukan Kang Odi sama Teh Santi nih ya. Nah, karena ini mudah-mudahan langgeng nih. Mudah-mudahan panjang umurnya nih. Satu ketika ada suami, dia nikah sama seorang istri, punya satu anak. Istrinya bikinin taplak meja nih, bikinin taplak meja. Satu ketika taplak meja baru setengahnya jadi, istrinya keburu meninggal. Keburu meninggal. Anaknya masih kecil. Maka karena masih setengah jadi nggak dipakai, ditaruhnya di lemari. Ketika bertahun-tahun kemudian anaknya udah mulai sekitar umur 12 tahun lah, 13 tahun, udah SMP lah ya, udah SMP. Satu ketika mau pindahan, pas ngeliat di lemari ada satu taplak meja buatan istri almarhumah istrinya. Pas dicek taplak mejanya, itu sang ayah melihat taplak meja itu dan berurai air matanya berkaca-kaca dan melihatnya, dan ia mengatakan, Mama. Kata sang anak, ayah itu bukan mama, itu taplak meja. Saya pengen nanya, siapa yang salah? Si anak apa si ayah? Dua-duanya tidak ada yang salah. Kenapa tidak ada yang salah? Karena tergantung seberapa ma'rifat si anak itu dan si ayah itu. Si anak melihat taplak meja, yang dia lihat hanya bentuk taplak mejanya saja, hanya zatnya ya taplak meja. Tapi ayahnya ma'rifatnya sudah menembus dari taplak meja. Ia sudah bukan yang ia lihat taplak meja. Saya pengen nanya, ia tahu nggak itu taplak meja? Tahu, sebenarnya ayahnya tahu ini taplak meja, tapi pandangannya sudah menembus melebihi taplak meja, yaitu ke siapa? Ke istrinya yang membuat itu taplak meja. Nah gitu ya. Maka seseorang yang ma'rifat terhadap yang buat taplak meja, yang ia sebut bukan taplak meja, tapi yang membuat taplak meja itu. Maka sekarang saya tanya kembali, ketika saya melihat itu dinding, saya bilang Allah, salah apa, musyrik apa enggak? Nah, yang melihat dinding hanya sebatas dinding, maka musyrik. Sama seperti kayak tadi, melihat seorang anak bilang sama ayahnya, ya itu mah taplak meja bukan mama. Karena dia hanya melihat
taplak meja. Maka ada seseorang yang saking cintanya kepada Allah, ia melihat segala sesuatu adalah cerminan perbuatannya Allah. Ia melihat dinding terbuat dari apa? Dari bata. Bata dari mana asalnya? Dari batu atau dari tanah. Tanah dari mana? Dari bumi. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Maka ketika ia melihat dinding, Masya Allah, luar biasa ya, ini dinding kok bisa menopang ini bangunan seberat ini, dicerdaskan manusia untuk bikin ini, manusia dicerdaskan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah. Nah, itulah bedanya ma'rifat. Jadi seseorang yang mahabbahnya sudah tingkatan zat, maka segala sesuatu yang ia lihat mengingatkannya kepada Allah. Dapat nikmat, ingatnya siapa? Allah. Dapat musibah, yang diingat siapa? Allah. Maka Rasulullah itu ketika mendapat nikmat, jawabannya alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, jawabannya adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Karena yang membuat itu musibah, hakikatnya siapa? Allah. Maka seseorang yang murukusunu, bahasa Jermannya itu apa murukusunu itu Ustaz? Seseorang yang apa ya namanya itu apa menyangkal, atau seorang yang murukusunu apa sih Ustaz? Murukusunu itu apa ya? Yang kesel lah, yang apa namanya, yang kesel. Ini kenapa sih gitu ya? Bapak Ibu, kita ubah. Coba Bapak Ibu, kalau kenapa sih di pikiran kita menjadi protes nggak? Protes ya? Kenapa sih Allah kayak gini sama saya perasaan udah sholat, udah zikir, kenapa sih? Ubah dari kenapa sih menjadi kenapa ya? Nah, dari sih ke ya tuh. Kenapa ya? Misalkan contoh, kita lagi jalan kaki tiba-tiba kena tai burung gitu ya. Kalau orang yang kenapa sih itu pasti protes tuh. Kenapa sih Allah nih, saya lagi enak-enak jalan harus balik lagi najis segala macam. Tapi kalau yang ma'rifat, ia pertanyaannya bukan kenapa sih, kenapa ya? Pesan apa yang ingin Allah sampaikan? Bapak Ibu, ini burungnya satu ya. Kita jalan, ini lahan tuh luas kan? Kenapa harus ke kita nih? Pas lagi di atas mata kita nih. Ya kan? Bapak Ibu, yang dibutuhkan oleh burung itu, kalau burung itu sengaja, maka dia harus kecepatannya, dia harus dihitung tuh. Buat, target saya adalah Odi nih. Dari kejauhan berarti saya harus kecepatannya adalah sekitar 20 km per jam. Lalu saya mengukur arah angin. Benar nggak? Arah angin harus diukur tuh. Yang berikutnya tingkat kemulesan. Benar nggak? Ya kan, nggak mungkin kita langsung BAB nggak ada mulesnya. Mules dulu nih. Jadi harus di kejauhan agak mules, baru muter, baru itu ribet. Tapi kena di kita. Kalau kenapa sih efeknya selesai itu protes. Tapi kalau kenapa ya? Kok bisa ya burung yang segitu satu kok nya pas di kita? Di saat kenapa ya itu adalah pertanyaan mengantarkan kita kepada ma'rifat. Kenapa ya? Apa pesan dari Allah yang ingin sampaikan kepada saya? Nah, ketika terjatuh musibah, apa ya? Oh, jangan-jangan mungkin kaki saya nih kurang dipakai ke tempat yang benar nih. Jangan-jangan ini, nah dia muhasabah terus tuh. Wah, pas lagi kena ke mata debu tuh, aduh jangan-jangan nih mata saya sering dipakai maksiat nih. Nah, Allah ingatkan saya nih gitu. Maka orang yang ma'rifat sama Allah, apapun yang terjadi ke dalam kehidupannya akan selalu menjadi tanbih, menjadi peringatan. Apa ya maksud Allah ke saya nih? Saya kena tipu gitu ya. Apa maksud Allah nih? Saya ditipu nih. Memang syariatnya orang yang nipu kita, tapi hakikatnya nggak mungkin kalau tanpa izin Allah nih gitu. Nah, jadi orang ma'rifat itu nggak terlalu menyalah-nyalahi, maka efeknya dalam batinnya itu selalu muhasabah, selalu nikmat. Nah, gitu ya. Saya lanjutkan. Bapak Ibu semua, rahimakumullah, ada seorang waliyah. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri sedang menangis. Lewatlah Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, kenalah ke kerudungnya, dianggapnya itu adalah hujan, air hujan. Pas dicek, ternyata ada yang nangis nih gitu. Wahai Imam Hasan Al-Basri, engkau menangisnya kelihatannya lagi sedih. Janganlah engkau terlalu sedih seperti itu kelesuan dalam ibadah. Digituin Imam Hasan Al-Basri semakin menderita, ya Allah gitu kan, semakin kerasa sakit gitu.
Sampai satu ketika Imam Hasan Al-Basri ini kan luar biasa ya, waliullah gitu. Sampai ngajaklah sholat sama Robiatul Adawiyah. Yuk kita sholat yuk di atas danau. Maka Imam Hasan Al-Basri membentangkan sajadah di atas air. Jadi sholat di atas air, yuk kita sholat 2 rakaat bertobat sama Allah gitu. Sholat 2 rakaat di atas air, kata Robiatul Adawiyah, ia mengatakan seperti ini. Kamu kalau karomah itu harus sesuatu yang gak dimiliki orang. Kalau itu bukan karomah. Akhirnya Robiatul Adawiyah membentangkan sajadahnya di atas angin. Gitu. Yang pertama di atas air, Robiatul Adawiyah di atas angin. Maka ya kalau mau sekalian kayak gitu, udah kita tampakkan aja karomah kita ke orang-orang nih. Nah di atas angin, ayo kamu di atas angin aja di sini bareng sama saya. Imam Hasan Al-Basri jiper. Ilmuku belum sampai sana gitu ya, baru bisa di atas air nih. Kok Robiatul Adawiyah bisa di atas angin? Lalu jawab Robiatul Adawiyah, nah kalau sholat di atas air itu ikan aja bisa tuh. Saya juga kalau di atas angin lalat juga bisa. Ngapain kita melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk Allah yang lain gitu. Udah kita fokusnya ke Allah. Maka itulah tujuannya Robiatul Adawiyah ya. Sampai Robiatul Adawiyah itu bawa di tangan kanannya obor, di tangan kirinya apa? Air gitu ya. Wahai Robiatul Adawiyah, engkau mau kemana? Aku mau bakar surga. Wah, itu di tangan kirimu aku mau memadamkan api neraka. Kenapa engkau melakukan kayak gitu? Karena jawab Robiatul Adawiyah, betapa banyak orang yang ibadah karena takut neraka. Betapa banyak orang yang maksudnya ke Allah tapi tujuannya adalah pengen masuk surga. Itu dia ya. Maka munajat waliyah ini, munajat Robiatul Adawiyah, ia mengatakan seperti ini, aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap masuk surga. Tapi aku mengabdi karena cintaku padanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku ibadah kepadamu, tapi tujuannya mengharap surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu. Gitu ya. Efeknya, dampak ajaibnya, keikhlasannya jadi tingkat tinggi. Ya Bapak Ibu. Akhirnya nggak takut apapun dan nggak pernah sedih. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Munajat waliyah ini maka diambil tuh sama ayahnya Al-Ghazali, ayahnya Jalaluddin Al-Rumi, sama ayahnya Abdul Qadir Jailani, yaitu Ahmad Dhani gitu ya. Ini pentolan-pentolan semua nama-nama anaknya nih ya. Nah, maka diambillah ini munajat Robiatul Adawiyah, waliyah, itu menjadi sebuah lagu. Ada yang tahu lagunya apa? Nah, ini lagunya Bapak Ibu. Sama Ahmad Dhani, jika surga dan neraka tak pernah ada, kita masih mau nggak nyembah sama Allah? Karena jangan-jangan kita menyembah sama Allah itu karena ada keuntungan buat kita. Nggak tulus tuh. Saya menikahi si A, misalkan si istri menikahi si A karena si A kaya raya. Tulus nggak tuh? Bisa disebut tulus nggak? Nggak bisa disebut tulus. Kita mencintai Allah karena kita tahu Allah maha kaya, karena kita tahu Allah maha kuasa, karena kita tahu Allah maha mengubah nasib, karena kita tahu Allah memiliki surga, kita tahu Allah punya neraka. Ternyata kita ibadah jangan-jangan maksud kita kepada Allah tujuannya menghindari hal-hal yang gak enak buat kita dan pengen sesuatu yang enak buat kita. Itulah harus pentingnya tujuan, bukan hanya maksud. Maka di dalam bertorikoh itu hati-hati Bapak Ibu. Dalam torikoh hati-hati ya. Ini tanbih buat saya dan buat Bapak Ibu juga, barangkali ada kesamaan. Hati-hati dalam torikoh karena ada juga torikoh ini pengen lepas dari beban dunia, stres gitu ya. Aduh saya stres, ya udah deh saya dzikir. Nah itu terlepas dari beban dunia. Tapi itu untuk awalan nggak apa-apa ya. Tapi jangan di situ doang gitu. Jadi lepas dari beban dunia itu masih untuk saya gitu ya.
Dalam toriko ada yang pengen ngejar dunia. Dalam toriko ada yang pengen karomah. Katanya toriko itu bisa karomah nih. Saya bisa pengen ke Mekah itu melipat bumi. Oh, karomah tuh ya. Nggak perlu pakai travel lah. Saya pengen ke sana langsung lah gitu ya. Karomah ya. Ada juga yang ngejar untuk makom yang tinggi. Nah, ini hati-hati dalam toriko. Ada yang pengen mendapatkan satu makom tertentu di dalam toriko. Makom itu pemberian dari Allah. Nah, kalau kita tujuannya untuk makom, berarti kita mengejar, ibarat kata kalau kita mau dari sini ke Pangkal Pinang, dari sini ke Aceh, yang kita kejar bandaranya, terminalnya. Nah, itu salah. Nah ya, tapi yang kita kejar adalah tujuannya, tujuan akhirnya yaitu Allah. Dan tujuan toriko justru adalah menghilangkan keakuan. Bapak Ibu, ada satu makhluk yang sangat istiqomah sampai punya karomah, sangat istiqomah sampai dapat prestasi. Makhluk ini namanya adalah Azazil. Azazil berasal dari kata Al-Aziz, terhormat. Allah, makhluk terhormatnya Allah, Azazil. Saking istiqomahnya ia seringkali bersujud 1000 tahun. Jadilah sama Allah diangkat menjadi Al-Abid 1000 tahun. Istiqomah, nggak pernah lewat. Istiqomah 1000 tahun istiqomah, zuhud menjadi Al-Zahid. Ini Allah yang ngasih nih. Jadi udah terbukti nih. 1000 tahun bersujud jadi Al-Arif, terbukti. 1000 tahun terus beribadah sama Allah jadi Al-Wali. Jadi tingkatannya makomnya naik terus. Makom naik jadi Al-Wali. 1000 tahun lagi jadi Al-Taqi, 1000 tahun lagi jadi Al-Khazin. Sampai akhirnya jadi Al-Azra'il dan menjadi rajanya para malaikat. Khazinul Jannah, menjadi bendaharanya surga. Nah ini ya. Di dalam tafsir Marwah Labid karya Imam Nawawi disebutkan adalah aku yang muncul kesombongannya. Nah ini hati-hati ya dalam torikoh. Keakuannya perlahan timbul. Ia mengatakan dalam kolbunya, tidaklah sekali-kali Allah memberiku tugas ini, melainkan aku memiliki kelebihan di atas para malaikat. Nah ini. Maka akhirnya lalu dimunculkanlah makhluk bernama manusia, yaitu Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Oh, tadi dari golongan jin. Nah, siapa itu? Iblis. Jadi Azazil tadi yang dimaksud adalah iblis. Kenapa disebut iblis? Karena berasal dari kata ablasa, kecewa atau putus asa. Ablasa itu kecewa. Pribadi yang kecewa namanya iblis. Bapak Ibu kecewa nih, ternyata menara sumbernya ini nih di depan, kecewa. Berarti Bapak Ibu sedang jadi sedang kecewa ya, sedang ablasa gitu ya. Nah ini jin yang kecewa nih, iblis. Jadi iblis itu namanya bukan iblis, namanya adalah Azazil. Tapi kecewa sifatnya iblis. Golongannya apa? Spesiesnya jin gitu ya. Ini apa itu iblis? Kecewanya dari apa? Ada 3 alasan iblis. Yang pertama, ini Bapak Ibu sudah paham lah ya. Saya lanjutkan ke sini nih. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Logika iblis pertama, karena apa? Karena keturunan. Ya Allah, aku keturunan api, Adam keturunan tanah. Api lebih mulia daripada tanah, api lebih mahal daripada tanah. Iblis nggak tahu aja harga tanah makin tinggi, harga korek api mah tetap sama dari dulu sampai sekarang, harga api ya. Iblis nggak tahu tuh harga tanah kayaknya. Nah, maksudnya apa? Iblis keturunan, merasa mulia karena keturunan. Pertanyaan saya, di antara kita banyak nggak yang merasa mulia karena keturunan? Saya keturunan dari ulama, saya keturunan dari konglomerat, saya keturunan dari pejabat. Merasa lebih mulia, sedang terjebak logikanya iblis. Logika iblis yang kedua adalah karena lebih tua. Ya Allah, kok lebih tua? Adam baru tercipta, masa kakek harus suntangan sama cucu? Nah itu dia. Ya, iblis sudah puluhan ribu tahun dicipta, Adam. Makanya ada istilah anak kemarin sore. Nah itu istilahnya iblis tuh. Kamu baru tahu apa anak kemarin sore? Itu istilahnya iblis tuh. Nah ya, senior, jadi merasa lebih tua. Nah kadang kita itu kalau lebih tua ngelihat yang lebih muda itu agak meremehkan. Nah underestimate gitu ya. Ah dia baru muda, umurmu berapa umur gitu ya. Nah ya itu kayak iblis logikanya. Yang ketiga logika iblis adalah dedikasi, prestasi. Ya Allah, aku sudah terbukti 1000 tahun Al-Abid, 1000 tahun Al-Zahid. Adam baru dicipta. Adam apa prestasinya, rekam jejaknya apa rekam jejaknya. Nah gitu ya. Itu adalah karena dedikasi. 3 logika iblis.
Kita sering kejebak nggak? Ngaku aja daripada bonyok ya Bapak Ibu ya. Ngaku aja, kita sering kejebak. Ilmu tinggi dikit ke orang yang baru belajar, public speaking, maju ke depan, meremehkan. Gitu ya. Nah ini hati-hati. Mari kita muhasabah diri. Nih indikatornya ya. Ini indikatornya, ini ciri-cirinya sering yang ketahuan aja yang saya coba munculkan. Ini yang saya rasakan juga Bapak Ibu. Jadi yang pertama, merasa lebih benar. Ilmu kita udah makin tinggi, merasa lebih benar. Akhirnya apa? Anti kritik. Nah ini keakuan nih. Sifat iblis mulai datang nih dalam diri kita. Anti kritik, maju ke depan. Yang ditanya itu adalah, oh ini udah saya yang paling benar gitu ya. Dikritik sedikit nggak mau. Nah ini indikator keakuan. Nggak mau menerima nasihat. Nah maka kalau para sahabat itu saking rendah hatinya, sahabat mau itu lebih senior, ilmunya lebih tinggi, selalu ke sahabat lain, tolong nasihati saya, mohon nasihati saya gitu. Itu ya. Karena nggak mudah. Usia tadi, keturunan tadi, Bapak Ibu kita Gus misalkan. Gus itu berarti keturunan kiai ya. Anak kiai. Gus nih, anak kiai. Terus kita minta nasihat dari orang biasa. Nah itu kalau nggak ingin menerima berarti sedang terjebak pada logikanya iblis. Saya luar biasa, Masya Allah. Gus Dur ya, luar biasa tuh ya. Di pesantren pakai pakaiannya sederhana. Terus juga dia kayak yang biasa aja segala macam. Itu sebenarnya lagi menurunkan keakuannya tuh. Nah, dari keturunan 2 Gus lagi. Jadi dari keturunan ibunya kiai juga ke atasnya, dari keturunan ayahnya kiai ke atasnya, jadi double Gus gitu Gus Dur itu ya. Tapi sangat luar biasa nih, keakuannya itu dijatuhkannya luar biasa sama beliau ya. Nah, terus berpusatnya kepada aku. Seringkali bilang ke teman-teman, ke siapapun, ke junior, misalkan dia salah, nih kata gue juga apa, nah aku muncul. Gue bilang juga apa gitu, ini aku muncul. Ini indikator keakuan ya. Berikutnya merasa diri lebih senior, lebih duluan ditalkin. Nah misalkan kayak gini nih ya. Pak ditalkin kapan Pak punten? Talkin tahun berapa? Bapak? Lupa gitu ya. Jawab aja Pak, di kita jawab aja Pak. Misalkan 2000 berapa gitu ya. Misalkan ya, Bapak jawabnya 2016 misalkan gitu ya. Pak ditalkin tahun berapa? 2016 misal gitu. Kadang saya itu pengen gini, tanya saya dong gitu ya. Talkin tahun berapa? Tanya saya dong. Sebenarnya ketika kita nanya orang di talkin tahun berapa Pak? 2016. Oh berarti masih lebih senior saya. Tanya saya dong. Kadang kita pengen kayak gitu tuh. Itu adalah merasa senior, gitu ya. Saya talkin 2006 nih. Nah 2006. Padahal istiqomahnya mah kagak, gitu ya. Nah Bapak Ibu, ada yang baru ditalkin udah ma'rifat, jangan salah Bapak Ibu. Itu ada Kiai Citungku, ya namanya itu adalah Kiai saya lupa lagi, Ajengan Citungku lah disebutnya. Baru ditalkin sama pengersabah langsung ma'rifat, baru ditalkin tuh. Nah kita udah senior ya, belum pernah tuh ngerasain wusul ya. Nah tapi kadang kita merasa lebih senior. Nah ini aku nih muncul. Apa keakuan lagi? Lebih merasa berilmu. Karena maju ke depan, saya merasa lebih mulia. Padahal di sini ada waliullah yang menyamar. Ada namanya wali masyhur, ada namanya wali mastur. Wali masyhur yang ditampakkan oleh Allah. Seperti Pangersa Abah Anom, itu wali masyhur. Robiatul Adawiyah, waliyah masyhur. Tapi ada yang disembunyikan oleh Allah. Mastur. Dalam bentuk apa? Marbot masjid. Dalam bentuk apa? Tukang minta-minta. Dalam bentuk apa? Tukang sapu-sapu. Jangan-jangan itu waliullah, tapi yang mastur. Di antara saya, di depan saya bisa jadi ada wali mastur. Kelihatannya ngantuk tuh. Makanya yang di belakang yang ngantuk tuh jangan-jangan wali mastur. Ya kan? Ya kelihatannya kayak gini tuh. Kelihatannya, tapi sebenarnya wali mastur itu. Jangan salah Bapak Ibu, jangan remehkan kita. Gitu ya. Ya enggak Pak, bukan nyindir Pak, enggak, bukan. Ini cuman ngasih tahu ya bahwa di antara kita bisa jadi wali mastur ya.
Ada yang nyundul-nyundul kayak gejala wafat. Nah, gejala wafat gitu. Tapi ternyata wali mastur, lebih berilmu. Maka setan itu ada yang masuk ke masjid, dia langsung langsung nggak mau masuk ke masjid. Di situ ada yang sholat, ditanya, setan, iblis, kamu nggak mau ini goda itu manusia? Aku sebenarnya bukan takut sama lagi sholat, aku takut sama lagi tidur. Karena yang tidur ini lebih berilmu dari yang lagi sholat. Nah, maka yang lagi tidur biarin Bapak Ibu tidur, lumayan buat ngusir iblis ya. Lumayan gitu. Nah gitu ya, itu jangan-jangan lebih berilmu daripada yang bicara. Yang lagi tidur itu kenapa tidur? Ini udah khatam nih materi ini gitu. Udah khatam gitu. Nah ini ya. Nah maka jangan merasa lebih berilmu. Jadi melihat orang yang lebih muda menjadi menghormati karena dosanya dikit. Yang lebih tua menghormati karena amalnya banyak. Melihat yang lebih berilmu menghormati karena ilmunya tinggi. Melihat yang gak berilmu menghormati karena apa? Dia khidmatnya tinggi. Dia rendah hatinya tinggi, ya, luar biasa rendah hati. Maka di hadapan Allah jadi rendah diri, di hadapan manusia jadi rendah hati. Kalau yang kayak gitu ya. Nah ini ya keakuan. Merasa lebih istiqomah. Zikir berapa kali sehari? 3. Nih, nah gitu ya. Itu dia, merasa lebih istiqomah. Hati-hati keakuan. Merasa lebih tinggi kedudukan. Bapak Ibu hati-hati ya. Saat seseorang santri jadi ustadz, maka kedudukan makin tinggi. Dari ustadz bikin pesantren, jadi kiai, kedudukan semakin tinggi. Ketika sudah jadi kiai, tadinya santri dimarahin sama ustadz, dikasih tahu sama teman-temannya. Ketika jadi ustadz, yang santri nggak bisa ngasih tahu, ngasih nasihat. Masa sama ustadz ngasih nasihat? Maka yang ngasih nasihat adalah kiai dan ustadz. Ada sparring partner, ada teman diskusi. Ketika jadi kiai, kemana-mana disuntangan, hati-hati. Karena sudah nggak punya teman sparring, nggak punya teman diskusi, nggak punya teman yang mengkritik. Masa ustadz kritik kiai? Nah gitu ya. Maka justru hati-hati ketika posisi kita makin tinggi. Nah kenapa nggak ada yang bisa menasehati yang mengaku mursyid misalkan gitu ya? Ya karena kiai ada di atasnya, ya kan? Nggak mungkin kiai. Maka semakin di atas kadang kita anti kritik. Inilah keakuan muncul. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Lebih tinggi kedudukan. Lebih dekat dengan ahlu bait. Ditalkin sama siapa? Oh sama kiai ini. Iya. Saya sama Pangersa Abah langsung. Nah enggak. Saya enggak sama Pangersa Abah enggak. Ini contoh doang. Saya sama Pangersa Abah langsung. Gimana rasanya beda? Beda dong, sama Pangersa Abah langsung beda. Nah itu merasa lebih dekat. Ke Suryalaya di mana? Manakib duduknya di mana? Saya di madrasah dekat Umi gitu ya. Nah itu ya, merasa dekat dengan ahlul bait, jangan-jangan ada muncul keakuan. Ini hati-hati ya Bapak Ibu. Yang saya tatap bukan berarti Bapak Ibu yang itu ya. Enggak, saya cuma ngelihat aja, public speaking doang nih. Melihat. Ini sebenarnya ke diri sendiri. Mudah tersinggung. Apa-apa ngerasa kesindir. Ini jangan-jangan buat saya nih gitu. Merasa kesindir. Kalau kesindirnya bagus, jadi introspeksi bagus. Tapi kalau kesindirnya membuat dia sakit hati, ini berarti karena ada akunya. Kalau kita rendah, diinjak-injak udah nggak merasa orang di bawah. Yang nggak enak itu kan lagi di atas, dijatuhin kan. Kalau udah di bawah dijatuhin lagi udah di bawah. Maka orang yang rendah hati itu mau dihina, mau diapa, dia nyantai aja, slow. Tapi kalau sudah akunya udah tinggi, mudah tersinggung karena udah tinggi di atas. Jadi gampang kesinggung. Lebih senang menyalahkan daripada introspeksi. Ada ustadz yang baru belajar dakwah. Dia belum istiqomah memang, dia belum mengamalkan dengan baik. Tapi dengan dia ceramahnya membuat dia sendiri malu. Tujuannya dia ceramah adalah biar saya malu. Kalau saya ceramah, masa saya tidak melakukan apa yang saya ceramahkan? Maka dia ceramah, berhubung dia bisa sedikit banyak public speaking misalkan. Maju ke depan, yang di belakang gini. Ustadz itu mah ya, lihat cuman ngomong doang, hatinya itu kosong. Saya bisa lihat kok hatinya kosong gitu ya. Dia nggak mengamalkan tuh, cuman ngomong doang. Faktanya betul memang, misalkan faktanya. Tapi yang bicara seperti itu jangan-jangan akunya muncul. Saya pernah ada ketika saya diminta
satu rapat, saya nggak sebut namanya siapa. Satu rapat, saya izin ya mau pulang gitu. Kenapa? Mau ada jadi petugas. Petugas itu Bapak Ibu petugas manakib kehormatan gitu. Kehormatan kan? Maka kepada para petugas yang sudah mendapatkan kehormatan, berarti dapat kehormatan tuh. Yang jadi petugas manakib Bapak Ibu itu adalah kehormatan. Mau jadi ngaji, mau tanbih, mau itu tawasul, mau itu manqobah, itu kehormatan dari pengurus-abah. Lalu ya kayak gini, yang lihat dulu. Saya udah ngomong sama abah, nggak usah. Waduh, luar biasa ya, luar biasa. Nggak usah lah, udah di sini aja. Wah, masya Allah, udah deket. Nah ini merasa ini ya, hati-hati ya. Tapi bisa jadi beliau udah deket sih, bisa jadi ya. Yang berikutnya, sulit memaafkan kesalahan orang lain dan sulit minta maaf. Nah ini keakuan. Keakuan yang tinggi itu seperti itu. Meremehkan orang lain, merasa berhak diistimewakan, pengen didengar tapi nggak mau dengerin. Ini ciri-ciri keakuan. Kira-kira nih dari tanda-tanda ini kita ada berapa nih? Kayaknya nggak ada satupun ya Bapak Ibu ya. Nah, ingin difahami, sulit memahami gitu ya. Ada seorang laki-laki bilang ini kayak gini, Bu, coba ibu masih sehat Bu? Bu, jawab Bu. Nah, tahu nggak Bu, kenapa yang sholat Jumat itu laki-laki Bu? Nggak tahu? Nggak tahu ya? Karena yang bisa diceramahi hanya laki-laki, perempuan tuh nggak mau diceramahi. Kan ada khutbah ya, khutbah Jumat. Itu contoh jokes saja Bapak Ibu ya. Pengennya difahami, susah memahami. Tapi ini bukan gender ya, artinya banyak juga laki-laki yang kayak gini ya, ibu-ibu ya. Ini bercanda Bu. Mudah iri hati gitu ya, merasa senang kalau dipuji, merasa senang ketika dipuji, akunya berarti masih ada. Pengennya jadi pusat perhatian, nggak suka melihat orang lebih tinggi dari kita. Ada orang yang lebih ilmunya lebih tinggi dari kita, ada iri. Nah, nggak suka gitu. Sering mengungkit kebaikan diri. Masih ingat nggak kamu dulu saya masukkan ke sini nih? Nah, dulu gitu ya. Bapak Ibu, amal bisa jadi rendah meskipun amalnya besar gara-gara membesarkannya. Amal bisa jadi besar gara-gara kita meringankannya. Padahal amal itu ringan. Saya ulang ya, amal yang besar bisa jadi kecil di hadapan Allah karena kita membesarkannya. Amal yang kecil bisa jadi berat timbangan di sisi Allah karena kita meringankannya. Contoh, kita yang berjasa memasukkan orang ke satu perusahaan yang bonafid, yang dimana dia dapat puluhan juta di situ katakanlah. Dia yang berjasa nih, jelas-jelas berjasa. Wah, langsung si orang itu bilang kayak gini, wah saya sih kalau nggak sama Bapak A nih, saya nggak bisa masuk ke perusahaan ini. Maka orang yang meringankannya tuh kayak gini, ya saya mah cuman ngenalin doang gitu. Gitu doang. Jadi meremehkan apa yang sudah jadi jasanya, diremehkan. Maka di sisi Allah jadi berat itu. Sebaliknya, kita cuman ngenalin doang. Ngelihat nih di iklan ada lowongan kerja. Ya kan? Lowongan kerja. Masukin nih lamaran kamu. Padahal gitu doang. Dia masukin, tak keterima. Dia besar, sukses segala macam. Suatu saat bertahun-tahun kemudian ketemu, tahu nggak kalau kamu nggak saya masukin tuh, kamu nggak akan bisa sesukses ini. Padahal cuman ngenalin doang di lowongan pekerjaan di internet. Hati-hati Bapak Ibu ya, amalan kita besar bisa hancur gara-gara aku. Gampang menghakimi, merasa paling tulus, merasa diri paling berkorban. Maka terakhir, rumusnya gimana? Kita nolkan diri. Segala sesuatu yang nol dibagi nol akan menjadi tak terhingga. 10 X ini adalah 10 misalkan. 10 kalau dibagi 10 hasilnya berapa Bapak Ibu? 1. Kalau 10 dibagi 1 hasilnya berapa? 10. Semakin kecil pembagi hasilnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. 10 dibagi 0,1 jadi 100. 10 bagi 0,01 jadi 1000. Maka semakin kecil pembagi semakin besar hasilnya. 10 dibagi 0 hasilnya berapa? Nah, hanya bisa dilakukan oleh kalkulator. Coba pakai kalkulatornya. 10 dibagi 0 hasilnya error. Hasilnya dalam matematika itu tidak terdefinisikan. Hasilnya sama dengan mustahil. Ada yang bilang tak terhingga.
Maka Bapak Ibu, kalau mustahil itu misalkan terjadi ke para nabi, namanya apa Bapak Ibu? Mukjizat. Membelah bulan mustahil nggak? Mustahil. Terjadi nggak ke Rasulullah? Terjadi. Maka itu namanya adalah mukjizat. Kitab bisa dihafal sepanjang sejarah. Ada nggak kitab yang setebelnya itu adalah 6.236 ayat yang bisa dihafal sepanjang sejarah? Kecuali Al-Quran. Mustahil. Tapi Al-Quran bisa dihafal, maka Al-Quran menjadi mukjizat. Ya Bapak Ibu ya. Segala sesuatu mustahil ketimpa ke para wali, namanya apa Bapak Ibu? Karomah. Sesuatu yang mustahil menimpa seseorang yang orang soleh mukmin, namanya ma'unah. Maka kalau kita pengen sesuatu hal yang mustahil, kita pengen sesuatu hal yang kayaknya mustahil nih, saya bisa, kayaknya nggak mungkin nih, maka jadilah angka 0 gitu ya. Kita pembaginya ini. Kalau kita jadi angka 0, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, maka Allah akan melesatkan kita setinggi-tingginya. Nah, ini dia. Sampai-sampai saking tingginya, ini ada dalilnya. Dalilnya gimana? Gini bacaannya dalilnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu Quran. Ini hadis Bapak Ibu ya. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga minan nas, dari kalangan manusia. Ternyata Allah punya keluarga. Nah, siapa keluarganya Allah? Ditanyalah sama sahabat, ya Rasulullah, manhum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahli Quran, mereka adalah ahlullah, mereka adalah orang khusus. Nah, ya. Jadi ketika maksud kita kepada Allahnya jelas, tujuannya waridho kamatlubinya jelas, siap-siap Allah jadikan kita menjadi orang khusus. Dan ketika orang khusus, maka sama dengan ahlullah, sama dengan keluarga Allah. Bapak Ibu, saya pengen tanya, posisi ahlullah penting apa puwenting? Puwenting. Apa kehebatan jadi keluarga Allah? Ini kehebatannya ya, biar kita ketahuan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita punya keluarga, punya anak. Apakah keluarga kita? Ya. Anak kita sakit, anak kita nggak tahu apa-apa, masih kecil, sakit. Saya pengen tanya, anak itu nggak meminta ke bidan, nggak meminta ke dokter, apakah kita biarkan atau kita tetap bawa ke dokter? Kenapa? Karena anak kita, karena keluarga kita. Kalau tetangga kita, jangankan dia sakit nggak minta aja belum tentu kita kasih, ya. Tapi keluarga, jangankan dia nggak minta kita kasih. Keluarga nih ya, hebatnya keluarga nih ya. Ini anak udah waktunya sekolah, ada nggak anak kecil yang minta sekolah? Jarang, pengennya main kan, ya kan? Butuhnya sekolah. Dia nggak minta sekolah, kita sekolahkan nggak? Kenapa? Keluarga. Kalau anak orang lain kita sekolahkan nggak? Jangankan dia nggak minta aja belum tentu. Bener ya Bapak Ibu? Maka kita menjadi prioritas. Nah, ini nasabah prioritasnya Allah. Keluarganya Allah jadi prioritas. Maka seseorang keluarganya Allah itu jangankan dia minta. Ada dalilnya. Seseorang yang dia berzikir kepadaku, hadis qudsi ya. Ini riwayatnya ada yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan. Riwayat At-Tirmidzi mengatakan ini hasan. Nah ya, tapi saya lebih cenderung ke hasan nih ya. Saya lebih cenderung ke hasan. Tapi ada yang bilang dhaif, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ini yang penting ada konteksnya nih. Seseorang yang berzikir sampai ia lupa meminta kepadaku, kata Allah hadis qudsi, maka aku akan memberikannya lebih baik daripada orang-orang yang meminta kepadaku. Berarti ini tanda-tanda apa? Keluarganya Allah. Jadi kalau udah jadi keluarganya Allah, kita akan diprioritaskan oleh Allah ya. Siapa aja keluarga Allah? Orang khusus. Orang khusus itu berarti orang yang menempuh jalur khusus. Orang yang menempuh jalur khusus berarti dia punya ordal. Rasulullah bisa nggak Isra Mi'raj sendirian? Nggak bisa. Harus pakai jalur khusus, harus pakai ordal. Siapa ordalnya Rasulullah? Malaikat Jibril mengantarkan
kata Rasulullah. Nah, kita cari jalur khusus kita nih. Ordalnya siapa? Kepada Allah. Maka apa dalil ordal itu? Ada dalil ordal tuh. Wabtagi ilaihil wasilah, dan carilah olehmu wasilah. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah dalam melakukan perjalanan itu. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan perjalanannya. Nah, ya, la'allakum tuflihun, agar engkau sukses. Nah, ini ya kuncinya. Kunci sukses takwa, cari wasilah. Takwa, cari wasilah. Saya pengen tanya, kita takwa, cari wasilahnya sudah apa belum? Jalur khususnya, nama jalur khusus adalah thoriqoh. Itu jalur khusus. Thoriqoh, jalan. Thoriqoh, jalur khusus. Siapa ordalnya? Kalau para sahabat, ordalnya Rasulullah. Rasulullah ordalnya malaikat Jibril. Para tabi'in ordalnya adalah sahabat. Para tabi'in ordalnya adalah tabi'in. Kita ordalnya siapa? Guru mursyid pangarsa Abah Anom, ordalnya kita. Jalur khusus thoriqoh. Karena jalur khusus thoriqoh ngasih caranya. Abah ngasih cara nggak? Ngasih. Ketika ada apa-apa sing seueur dikirna bager, ini adalah untuk memantapkan tujuan. La ilaha, tiada yang kucintai. Jangan-jangan yang dicintai bukan Allah nih. Maka la ilaha, tiada yang kucintai illallah, kecuali Allah. La ilaha, tiada yang kurindu. Jangan-jangan yang kita rindu bukan Allah. Maka la ilaha illallah menafikan, menegasikan, meniadakan yang dirindu kecuali Allah. La ilaha, tiada yang kudamba. Karena jangan-jangan yang didamba bukan Allah, tapi ilah palsu. Maka la ilaha, tiada yang kudamba, tiada yang kuharap, tiada yang kuinginkan, tiada yang kudekati, tiada yang kucari, tiada yang kupentingkan. Dan laha juga tiada yang kupuja. Jangan-jangan di kita puja bukan Allah. Nah, ini ya. Bahkan aku sendiri menjadi tiada. Karena jangan-jangan aku adalah yang kutuju, keinginanku adalah yang kucari. Maksud adalah untuk benefit kepadaku, biar aku dapat manfaat. Maka la ilaha, bahkan tiada aku kecuali Allah. Jadi tiada keakuan. Nah, ini ya, menghilangkan keakuan, la ilaha illallah. Maka ketika la ilaha illallah sambil zikir khofi, Bapak Ibu. Nah, ya, saya akhiri dengan ini, terapi menghilangkan kesombongan. Ketika toolsnya udah diamalkan betul, maka tanbih itu menjadi mudah. Ya, tanbih menjadi mudah. Khidmah menjadi mudah, melayani rakyat kecil. Ini menghilangkan kesombongan. Perbanyak minta maaf. Yang paling susah itu kita minta maaf ke pasangan kita, meskipun kita nggak salah. Susah nggak Bapak Ibu? Susah ya. Jangankan kita nggak salah, salah aja susah minta maaf. Apalagi nggak salah, itu menghilangkan keakuan. Dan terima kasih, tolong minta maaf, terima kasih. Akui kesalahan meskipun kita nggak salah. Nah, kayak Telkomsel. Ini gimana sih, sinyal di saya jelek nih, padahal jauh dari BTS di gunung. Sinyal saya jelek, ini nggak memikir apa Telkomsel, marah-marah ke Telkomsel. Jawaban Telkomsel gimana? Mohon maaf Bapak atas ketidaknyamanannya. Minta maaf. Padahal bukan salahnya dia gitu. Salahnya dia kejauhan dari BTS. Tapi selalu mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mohon baik, saya akan bantu. Nah gitu ya. Mengakui kesalahan meskipun tidak salah. Jangan kalah sama Telkomsel, Bapak Ibu ya. Nah, menyapa duluan, senyum duluan, bergaul dengan orang kecil, latihan beramal sembunyi-sembunyi, latihan menahan reaksi ego. Ini ya latihannya. Kalau dipotong bicara, kita lagi ngomong, dipotong nih, jangan kita balas. Nah, ini melatih keegoan. Kita kan lagi ngomong, dipotong kan gak enak ya. Potong, ntar dia lagi ini saya potong. Nah, itu berarti sama. Nah ya, sarwana. Nah, jangan dibalas. Ini melatih ego. Dia motong kita, Allah menghendakinya. Gitu ya. Nah, jangan balas. Kalau dipuji, ucapkan ini dari Allah, bukan dari saya. Ada yang bilang barakah guru. Nah, gitu ya. Ini menghilangkan keakuan. Ketika dilupakan, dikritik, kita diam. Kalaupun ini istighfar, astagfirullahaladzim, gitu ya. Jadi hebatnya orang yang menghilangkan kesombongan, dia nggak responsif, nggak sumbu pendek. Di ini langsung, diam dulu, tahan, gitu kan. Selalu tenang ya. Banyak minta nasihat, tolong nasihati saya, dan robitoh. Jadi menuju kepada Allah itu kita nggak bisa sendirian. Kita harus kepada orang yang sudah nyampe kepada Allah. Kun ma'allah, bersamalah dengan Allah. Fa'ilam takun ma'allah, kalau nggak bisa bersama dengan Allah. Kun ma'a mangkana ma'allah, fa'innahu yusiruka ilallah. Bersamalah dengan orang yang sudah bersama dengan Allah. Sesungguhnya dia akan mengantarkanmu kepada Allah.
Ini munajatnya Ibnu Athaillah. Nah ya, Tuhanku, harapanku padamu tiada terputus meski aku telah bermaksiat kepadamu. Sebagaimana rasa takutku padamu tidak akan hilang dariku meski aku telah berbuat ketaatan padamu. Jangan-jangan kita maksiat, ini adalah kenapa kita nggak boleh walatai asu, nggak boleh putus asa. Jangan-jangan kemaksiatan itu yang disertai dengan rasa hina dan rasa sesal, itu bisa lebih tinggi makomnya daripada ketaatan yang merasa diri yang lebih baik daripada yang maksiat tadi. Gitu ya. Kita taat tapi merasa lebih hebat, itu makomnya jauh di bawah orang yang maksiat tapi merasa lebih hina. Maksudnya adalah kalau kita terjebak pada kemaksiatan yang tentunya jangan disengaja gitu ya. Lagi terjebak kemaksiatan kita merasa hina, itu tandanya adalah jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ada putus asa, ada putus rasa. Jangan putus asa dan putus rasa kepada Allah. Tapi kalau kita sudah taat istiqomah, jangan merasa aman dan selamat gitu intinya. Jadi jangan merasa lebih tinggi akunya. Nah gitu ya. Baik, ini penutup dari saya. Di titik nol namaku padam, wujudku lenyap, bayangan pun sirna. Hanya ada lautan cahaya tanpa tepi, di mana aku tak lagi ada, dan yang ada hanyalah Dia, selalu Dia. Jadi aku sudah tidak ada. Ini menghilangkan keakuan. Yang ada hanyalah Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu yang kita lakukan sebelum zikir. Zikir sifatnya panas, dia membakar apa yang ada ego-ego di dalam diri. Maka ditutup dengan sayyiduna. Maka sholawat bersifat dingin. Maka perbanyak sholawat Bani Hashim. Itulah seimbang. Ya, kita panas, terbakar, segala hal yang negatif terbakar, dingin dengan sholawat. Maka zikir jahar diperbanyak, karena zikir jahar akan menghancurkan yang begitu keras. Nah, korbu itu keras. Summa qasat qulubukum au kal hijarah au asyaddu qaswah. Kolbu keras, maka dihancurkan dengan jahar la ilaha illallah. Dan zikir khafi untuk menguatkan yang lemah. Nah ya, itu dia. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah dan dibimbing oleh guru kita sampai wusul ilallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan berlebihan waktunya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila